Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu senantiasa diberikan rejeki yang sangat berlimpah dan juga selalu diberikan kesehatan serta keselamatan yang tidak terbatas jumlahnya. Pada kesempatan kali ini, admin mau menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang pekerja pemuas nafsu birahi para lelaki yang harus menerima serangkaian kekerasan hingga sebuah eksekusi yang sangat mengerikan akibat konsekuensi dari pekerjaannya. Peristiwa itu terjadi kepada seorang gadis yang berparas sangat cantik. Dia berusia masih sangat muda dan harus menjalani sebuah rutinitas menjijikan dari kerasnya hidup. Si gadis muda tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan luka yang cukup parah di bagian kepalanya, dan luka terbuka juga terdapat di bagian perut hingga beberapa tusukan di hampir sekujur tubuhnya. Menurut keterangan yang admin dapatkan, si gadis itu harus meregang nyawa di sebuah kamar hotel di pusat kota. Dia telah menyewa kamar itu sudah sejak 2 hari yang lalu bersama dengan seorang pria. Hingga terdapat sebuah fakta yang mengejutkan bahwa si gadis ternyata dijual oleh seorang pria untuk melayani beberapa pria tua di kamar hotel tersebut. Si pria itu adalah seorang mucikari. Dia mencari pelanggan untuk si gadis dan memanfaatkan tubuhnya untuk mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Si pria itu juga adalah aktor utama dalam kasus kematian dari si gadis. Dalam pengakuannya di kantor kepolisian, mereka terlibat pertengkaran karena si gadis sudah tidak mau melakukan persetubuhan dan ingin beristirahat yang cukup panjang. Si pria gila tersebut seketika merasa tersinggung. Dia berdalih sudah mencarikan seorang pelanggan, hingga ketika si gadis menolaknya, dia merasa sangat kecewa. Terlebih penolakan dari si gadis itu sangat frontal dan terucap kata-kata yang tidak pantas dan itu menyakiti hatinya sampai merendahkan harga dirinya. Si pria kemudian memutuskan untuk melakukan kekerasan fisik pada si gadis, namun karena emosi yang cukup tinggi itu membuatnya melakukan tindakan yang melampaui batas. Sebuah tusukan sebilah tajam dihujamkan secara membabi buta, mata dari si gadis juga dicolok dan membuat kronologis atas peristiwa itu sangat teramat mengerikan. Sebelum admin akan melanjutkan cerita dari kisah ini, admin terlebih dahulu ingin menghimbau kepada kalian semua bahwa setiap kisah yang admin sampaikan selalu punya sisi baik untuk menjadi pelajaran. Terlebih untuk para wanita yang masih bekerja sebagai seorang pemuas nafsu birahi para lelaki, pekerjaan menjijikan ini memiliki risiko tinggi dan sangat mengancam keselamatan diri kita itu sendiri. Karena uang yang didapat tidak akan pernah sepadan dengan harga diri yang sudah kita jual. Selain itu, masih ada orang tua yang pasti akan merasa sangat kecewa jika mengetahui pekerjaan yang sedang kita lakukan. Semoga dari kisah ini juga menjadi pembelajaran yang terpenting. Seorang yang kita anggap teman bisa saja menjadi seorang musuh yang paling mematikan. Menurut keterangan yang admin dapatkan di beberapa sumber artikel di Pos Berita Nasional, diketahui bahwa si gadis muda yang menjadi korban atas kekejaman tersebut bernama Rosalina Kumalasari yang berusia sekitar 17 tahun. Dan bertempat tinggal di Jalan Terompet di Kecamatan Manggala di Kota Makassar. Rosalina Kumalasari terhitung masih berstatus sebagai seorang pelajar. Dia sebentar lagi akan lulus sekolah dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Menurut keterangan pihak keluarga dari Rosalina, mereka mengungkapkan bahwa tidak mengetahui kegiatan putrinya dan tidak mengenal keseluruhan dari teman-temannya. Rosalina dikenal sebagai seorang yang sedikit pendiam. Dia bahkan tidak akan berbicara jika tidak ditanya oleh kedua orang tuanya. Meskipun sikap dan sifat putrinya seperti itu, mereka meyakini bahwa anaknya tidak mungkin berperilaku buruk bahkan menyalahi norma agama yang sudah ditanamkan sejak masih kecil. Di mata teman-teman kelasnya, Rosalina Kusuma juga terbilang seorang yang aktif dalam proses belajar. Dia beberapa kali mendapatkan nilai yang bagus dan kecerdasannya terhitung di atas teman-teman yang lain. Hingga kabar buruk itu datang dan membuat mereka merasa sangat terkejut dibuatnya. Informasi itu disampaikan langsung oleh pihak yang berwajib bahwasannya Rosalina Kusuma ditemukan sudah tidak bernapas dengan luka tusukan sebanyak 30 kali di sebuah kamar hotel. Hingga dugaan awal bahwa Rosalina dihabisi oleh seorang pria terkait sebuah pekerjaan sebagai seorang pemuas nafsu birahi para lelaki. Pihak keluarga bersama dengan orang-orang yang mengenal Rosalina Kusuma merasa tidak percaya dengan semua itu. Mereka mengungkapkan bahwa Rosalina tidak mungkin melakukan pekerjaan tersebut dan itu bukan kejadian yang sebenarnya terjadi. Pihak keluarga juga mengatakan bahwa pihak kepolisian harus cermat dalam menangani kasus putrinya. Mereka benar-benar membantah dengan fakta yang diungkapkan mengenai penyebab putrinya meninggal dunia. Karena didikan agama yang mereka tanamkan begitu sangat luas dan perilaku kotor hingga menjijikan itu tidak mungkin dilakukan oleh putrinya. Namun meskipun begitu, pihak kepolisian tetap pada proses penyelidikan yang sistematis.
Atas bukti-bukti yang sudah didapatkan memang ada kaitannya bahwa Rosalina melakukan pekerjaan di atas ranjang kasur, meskipun itu benar-benar akan melukai hati dari keluarga korban. Kejadian yang mengerikan itu berawal dari kesaksian seorang petugas kebersihan hotel yang saat itu sedang bertugas untuk merapikan dan membersihkan kamar. Hotel yang berada di pusat kota tersebut bukan hotel yang memiliki fasilitas yang lengkap. Bahkan peraturan di sana membolehkan siapa saja masuk ke sana. Terlebih orang yang masih di bawah umur dan belum memiliki tanda pengenal bisa memesan kamar hotel sesukanya. Petugas kebersihan yang bernama samaran Junaidi itu kemudian membersihkan kamar nomor 12. Saat itu kamar tersebut sudah kosong karena pengunjungnya sudah pergi dari sana. Setelah selesai membersihkan kamar nomor 12, Junaidi kemudian menuju ke kamar sebelah dan ingin sekalian menginformasikan bahwa waktunya telah habis dan mereka harus segera keluar dari kamar tersebut. Saat dirinya mengetuk pintu kamar, beberapa kali ketukan itu tidak terjawab dan kamar seperti sudah kosong tidak berpenghuni. Namun di pikiran Junaidi saat itu, dia berpikir bahwa pengunjung kamar tersebut sedang tertidur dan tidak mendengar panggilannya. Junaidi kemudian memutuskan untuk beralih ke kamar yang lain. Dia ingin menuntaskan semua pekerjaan dan akan kembali lagi beberapa jam berikutnya. Singkat cerita, setelah Junaidi membereskan semua pekerjaannya, dia kemudian kembali lagi ke kamar itu dan ingin bertindak tegas karena waktunya sudah habis dan terlampau melewati. Junaidi beberapa menggedor pintunya secara perlahan dan sopan, namun setelah beberapa menit mengetuk dia tetap tidak mendapat jawaban dari dalam. Junaidi selanjutnya memanggil temannya dan mereka kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam kamar secara paksa. Saat itu Junaidi membuka pintu dengan kunci cadangan. Setelah melangkah masuk ke dalam kamar, aroma yang tidak sedap tiba-tiba saja muncul dan membuat hidung mereka merasa tidak nyaman. Bau itu seperti bau busuk dan aromanya semakin dalam saat mereka semakin merangsek masuk ke dalam kamar. Hingga setelah berada persis di depan ranjang kasur, Junaidi bersama dengan temannya tiba-tiba saja langsung terkejut dan menatap satu sama lain. Sebuah penampakan yang mengerikan terlihat dengan sangat jelas. Mereka melihat seorang manusia sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan di sana. Manusia itu berjenis kelamin seorang wanita, dia berlumuran bercak merah yang sangat banyak dan terdapat luka sobekan di bagian perutnya. Junaidi kemudian memutuskan untuk melaporkan atas kejadian itu ke kantor kepolisian. Hingga beberapa jam berikutnya pihak kepolisian bersama dengan pihak terkait akhirnya datang. Saat itu mereka selanjutnya mengamankan lokasi kejadian dan pihak medis membawa tubuh si wanita untuk dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Pihak kepolisian kemudian bergegas dengan sangat cepat sambil menunggu hasil medis dari petugas di rumah sakit. Mereka selanjutnya menggeledah kamar hotel itu dan memeriksa beberapa kamera tersembunyi di sana. Saat berada di dalam kamar, pihak kepolisian mendapatkan sebuah bukti bahwa korban sebelumnya menginap tidak sendirian. Hingga dari pengamatan di kamera tersembunyi hotel tersebut, mereka menemukan bahwa korban memesan hotel itu bersama dengan seorang pria. Pihak medis akhirnya berhasil mengungkap identitas dari korban beserta dengan penyebab kematiannya, hingga kemudian pihak kepolisian selanjutnya mendatangi orang tua korban dan memberitahukan atas kabar buruk yang dialami oleh anaknya. Pihak kepolisian juga meminta keterangan lebih mendalam. Mereka mencari tahu informasi untuk keperluan penyelidikan. Hingga setelah semua bukti pendukung sudah berhasil dikumpulkan, pihak kepolisian akhirnya mendapatkan satu orang pria yang menjadi terduga pelaku. Pria itu adalah seseorang yang menemani korban sewaktu di dalam kamar hotel. Dan setelah berselang beberapa jam kemudian, pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap pria itu di tempat persembunyiannya. Pria bertato itu sempat melakukan perlawanan terhadap petugas kepolisian. Hingga akhirnya timah panas yang menembus kakinya berhasil melumpuhkannya. Mereka kemudian membawanya ke kantor kepolisian di wilayah Sulawesi Selatan untuk dilakukan penyelidikan atas motif yang sebenarnya terjadi. Di hadapan petugas kepolisian, terduga pelaku itu juga akhirnya mengungkapkan semua perbuatan yang sudah dilakukannya. Dia mengaku merasa sangat menyesal telah melakukan tindakan gila tersebut. Pria bertato yang berusia sekitar 35 tahun dan bernama Indra Anugrah tersebut menceritakan bahwa dia dan Rosalina sudah saling mengenal sejak beberapa tahun yang lalu. Dan pada beberapa bulan belakangan ini mereka berpasangan sebagai rekan bisnis. Indra Anugrah kemudian bercerita bahwa awalnya Rosalina yang meminta dirinya untuk menemani dan menjaganya saat melakukan sebuah pekerjaan. Rosalina berkata bahwa dia butuh seseorang untuk menjamin keamanan padanya.
Hingga Indra akhirnya menyetujui itu, dia kemudian meminta setengah hasil untuk pembagian dalam pekerjaan yang dilakukannya. Sebagai gantinya, dia juga akan mencarikan pelanggan dan memastikan pekerjaannya berjalan dengan semestinya. Awalnya kerjasama di antara keduanya berjalan dengan baik. Beberapa bulan mereka melakukan pekerjaan itu dan tidak pernah ada masalah apapun. Namun beberapa bulan belakangan ini, Rosalina sering memarahi Indra tanpa sebab yang pasti. Rosalina juga sempat memprotes tentang pembagian hasil atas pekerjaan tersebut. Rosalina sempat mengeluh dan mengomentari Indra sebab gadis muda itu merasa tidak adil karena dia yang bekerja lebih keras, namun hasilnya tidak sepadan dengan apa yang diperbuat oleh Indra. Gadis muda yang berusia sekitar 17 tahun itu ingin penghasilannya lebih besar dari Indra, karena dia merasa bahwa sangat lelah melayani para pria di atas ranjang kasur dan harus berpura-pura menikmati persetubuhan tersebut. Hingga perdebatan itu menyita banyak emosi di sana, Indra kemudian mengusulkan untuk Rosalina membagi 40% dari penghasilannya, namun Rosalina ingin memberikan 20% dari hasil kerjanya. Akan tetapi Indra menolak kesepakatan itu. Dia ingin meminta Rosalina memberikan 40% dan dirinya akan memastikan keamanan dari pekerjaan yang dilakukannya. Singkat cerita, mereka kemudian sepakat dengan perjanjian yang diusulkan oleh Indra. Keduanya selanjutnya menjalani rutinitas pekerjaan seperti biasanya. Hingga hari yang sangat mengerikan itu akhirnya datang, sebuah cerita pahit dari sebuah kehidupan seorang gadis muda yang tersesat. Saat itu Indra dan Rosalina menyewa sebuah hotel melati di pusat kota Makassar. Mereka berencana untuk membuka hordeng di sana. Dan Indra kemudian mencarikan beberapa pelanggan untuk menemani Rosalina di atas ranjang kasur. Menurut pengakuan dari Indra Anugrah di hadapan petugas kepolisian, saat itu Indra sudah mendapatkan beberapa pelanggan yang akan menyewa Rosalina. Dan sekitar 3 pelanggan sudah dilayani olehnya dengan kepuasan yang tidak terbatas. Namun saat pelanggan yang keempat, Rosalina kemudian menolak untuk melanjutkan pekerjaannya. Dia mengaku merasa sangat capek dan ingin beristirahat saja. Akan tetapi karena pelanggan keempat itu sudah membayar, Indra kemudian memaksa untuk melayani dan memberikan kepuasan terhadapnya. Namun Rosalina tetap bersikukuh menolak hingga terjadi perdebatan sampai pertikaian di antara keduanya. Indra Anugrah terus-menerus memaksa Rosalina dan dia juga sempat mengancam hingga akan membocorkan semua perbuatan ini ke keluarganya. Saat itu Rosalina merasa sangat terancam. Dia kemudian mengomeli Indra dan memakinya dengan begitu sangat keras. Kata-kata yang keluar dari mulut Rosalina seketika langsung membuat Indra merasa sangat sakit hati. Indra awalnya mencoba untuk bersabar, namun Rosalina yang terus memakinya memaksa Indra untuk memukul kepalanya. Rosalina selanjutnya berteriak hingga keras. Dia bahkan meminta pertolongan dan berkata hendak diperkosa olehnya. Dan saat itu Indra langsung panik hingga membungkam mulut Rosalina dengan sebuah bantal di sana. Indra juga mencekik lehernya. Dia memukul bagian payudara gadis muda itu agar segera berhenti untuk berteriak. Namun Rosalina tidak menurutinya dan dia malah mengencangkan suaranya hingga memberikan perlawanan yang cukup menyusahkan. Dengan spontan Indra kemudian mengambil sebilah tajam di saku celananya. Dia selanjutnya menusukkan itu ke perut bagian sebelah kanan. Penyerangan yang dilakukan oleh Indra sangat membabi buta. Dia bahkan tidak sadar telah menancapkan pisau belati tersebut sampai puluhan kali di tubuh Rosalina. Hingga akhirnya gadis muda tersebut harus meregang nyawa dengan luka terbuka sayatan sebilah tajam. Melihat keadaan dari Rosalina Kusuma yang sudah terbujur kaku, Indra langsung menjadi ketakutan dan emosinya ternyata sudah membuat gadis muda itu dalam keadaan yang sudah tidak bernapas. Indra kemudian merapikan beberapa barang miliknya di kamar tersebut. Dia juga membawa beberapa barang milik Rosalina dari sana, hingga selanjutnya Indra kemudian melarikan diri dan meninggalkan Rosalina dalam keadaan seperti itu. Dalam pelarian yang dilakukan oleh Indra Anugrah, dia mengaku seperti hidup tidak tenang dan kepanikan selalu muncul di dalam benaknya. Dia juga tidak percaya telah melakukan tindakan tersebut terhadap Rosalina dan merasa sangat menyesal dalam pengakuannya di kantor kepolisian. Menurut beberapa sumber artikel, Indra Anugrah selanjutnya harus menjalani serangkaian peradilan di pengadilan setempat. Indra kemudian divonis kurungan penjara selama kurang lebih 15 tahun. Hukuman yang cukup ringan atas aksi yang sudah dilakukan, hukuman yang dianggap tidak adil atas kondisi korban yang sangat mengenaskan. Semoga dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat penting untuk kehidupan kita masing-masing. Terlebih tentang seorang teman yang kita pikir akan aman, malah melakukan tindakan yang di luar batas dari keamanan itu sendiri. Admin juga ingin mengingatkan bahwa setiap perbuatan yang buruk pasti akan berimbas pada keburukan di masa yang akan mendatang.
Beberapa keterangan yang admin dapatkan diambil dari beberapa sumber berita nasional. Jika ada kesalahan dari tulisan maupun dari cerita itu sendiri, admin mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya.